彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这得是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Akhir yang tiba-tiba dari pertempuran besar di langit juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang menjadi bingung. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong sudah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa melebarkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa itu dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita ganas dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Dokter peri kecil juga agak terkejut ketika mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit terharu. Selama kamu dapat sepenuhnya mengendalikan racun tubuh yang menyedihkan, ini, sesuatu seperti orang yang secara tidak sengaja mati karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh kamu dapat digunakan oleh kamu sesukamu. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Percayalah padaku. Xiao Yan mengangguk dengan keras. Mengingat pengalamannya, ia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani racun tubuh yang menyedihkan. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini karena dia membalik-balik informasi yang sangat banyak yang ditinggalkan Yao Lao saat dia sedang merapikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah bahwa seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin untuk orang biasa tetapi itu tidak menyulitkan Xiao Yan. Fallen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame di tubuhnya bersamaan dengan Bone Chilling Flame, Yaola yang secara kebetulan ditambahkan ke angka ini. Mata ungu keabu-abuan menatap serius pada wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil perlahan mulai menunjukkan kelemahan dan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke Medusa di sisi yang mengatupkan giginya erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang lembut dan beberapa potongan darah abu-abu keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keunguan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, aku juga bisa menyelesaikannya sendiri. Dokter peri kecil itu tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan ragu-ragu, jika kamu membantu aku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan menyebarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Apa yang kamu katakan? Kali ini, motif aku untuk memulai perang ini adalah mendapatkan metode untuk menyelesaikan racun tubuh yang menyedihkan ini. Kekaisaran Jia Ma dan suku ular rakyat telah menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah kamu hanya ingin mengakhirinya saja? Medusa dengan dingin tertawa. Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun, dokter peri kecil tertawa pahit. Sangat mendesak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Wajahnya juga sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Jika aku tidak begitu terdesak waktu, aku tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Soul untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan cara yang agak kesal. Baiklah, semoga sebentar lagi akan meledak. Asalkan bahan-bahannya dikumpulkan, aku pasti akan mengizinkanmu untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan milikmu. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan giginya dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencari kamu malam ini.
Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut untuk beberapa waktu ketika mereka melihat 3 tentara kekaisaran tiba-tiba mulai mundur dengan cara seperti kilat. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meletus menjadi sorak-sorai bumi selama waktu mereka tercengang. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya berpikir bahwa negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hati mereka. Kegembiraan karena selamat dibebankan ke awan. Tampaknya ketiga aliansi kekaisaran akhirnya ditarik. Hai Bodong menghela napas panjang saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa dia telah membuang beban berat. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari sekte racun. Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian memukul mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung sukacita yang sulit disembunyikan. Mereka jelas mengerti bahwa kekuatan luar biasa dari aliansi 3 sekte masih menyisakan kerugian bagi mereka. Berita gembira itu dengan cepat menyebar ke seluruh kekaisaran Jia Ma ketika pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Mampu tidak meninggalkan negara mereka secara alami adalah harapan banyak orang. Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak seorang pun mau coba sekalipun tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami ditransmisikan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansi Yan sekali lagi melambung. Banyak orang atau fraksi kecil yang bergabung dengan Yan aliansi sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri ketika berbicara dengan orang lain. Selama waktu dunia luar dipenuhi dengan sukacita, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertahan dalam pertempuran untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansi Yan. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin, yang sudah kosong untuk waktu yang lama. Matanya melihat seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak untuk sementara sebelum mengalihkan kepalanya ke Hai Bodong dan bertanya dengan serius. Tidak seorang pun dari Hall of Soul telah muncul selama tahun as, kan? Hal yang paling diperhatikan oleh Xiao Yan adalah secara alami, Hall of Soul. Alasan bahwa ia telah mendirikan aliansi Yan adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia untuk melindungi klan Xiao. Ya. Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Hall of Soul telah berhenti dari kekaisaran sejak sekte Mystic Cloud dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia segera jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Hall of Soul jelas sangat tertarik pada giok dewa kuno Tousi, milik klan Xiao. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tetapi mengapa tidak ada kegiatan lain? Apakah karena beberapa hal lain yang menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk mengganggu mereka? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan menyapu matanya ke arah Hai Bodong. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum, tidak disangka bahwa Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Xiao Yan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, kamu akhirnya di sini. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan mendarat dengan lembut di puncak gunung. Pupil ungu keabuannya yang tidak biasa yang muncul seperti setan di bawah sinar bulan pertama melirik Medusa di belakang Xiao Yan sebelum berbicara dengan tenang. Ada cukup banyak masalah bagi 3 pasukan untuk mundur. Tentara-tentara itu telah berdebat terlalu banyak dan menunda cukup banyak waktu. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Kekaisaran Chuyun dikendalikan oleh sekte racun. Akulah pemimpin sekte racun jadi wajar saja bahwa kekaisaran Chuyun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari kerajaan Chuyun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun. Oleh karena itu, keberatan mereka sangat kuat meskipun aku mengatakan bahwa itu aku ingin mundur. Mereka sudah lama berencana untuk mencaplok kekaisaran Jia Ma dan secara alamiah tidak mau melepaskan kesempatan ini dengan begitu mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka serius oleh aku. Mereka benar-benar berani menjadi sombong ini meskipun kehilangan 2 orang ini? Dingin menerangi mata Xiao Yan saat dia berbicara. Aku mengatakan bahwa sekte emas angsa dan kekuatan lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti kekuatan mereka.
Dari kelihatannya, mereka masih berniat dengan keras kepala menghancurkan kekaisaran Jia Ma bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan saat dia sekali lagi berkata, Yan Luotian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan memang telah terluka parah. Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat yang cukup tinggi. Selama mereka diberikan waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan akan pulih sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari 2 sekte yang akan tiba, kemungkinan mereka akan berkumpul dan menyerang Jia Ma pada waktu itu. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Jika ini kasusnya, Aliansian dan Kekaisaran Jia Ma kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi semacam ini jelas bukan salah satu yang ia mau lihat. Dukungan terbesar dari Sekte Biju Emas dan Lembah Mulan adalah 2 elit Douzongs yang bernama Yan Luotian serta 3 sesepuh Mulan. Selama kedua orang ini terbunuh, kekuatan dari 2 faksi besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak akan lagi berani memikirkan menyerang Kekaisaran Jia Ma. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Matanya langsung menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luotian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat bermasalah lagi. Seseorang tidak harus memiliki perasaan lembut yang lembut ketika menghadapi musuh. Jika tidak, Aliansian harus membayar harga besar yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiao yang terlempar ke arah peri kecil dokter tepat saat pikiran ini terlintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka dari membunuh Luo Yantian dan 3 tetua Mulan, kemungkinan rencana mereka akan mengalami kesulitan untuk membuahkan hasil. Xiao Yan menyeringai saat dia melihat senyum pahit dokter peri kecil. Dia berkata, ini lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mendapatkan hal-hal ini. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi mengenai hal ini setelah aku kembali. Mata Xiao yang dikirim dari belakang dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum ketika dia berkata kepada Medusa, ayo pergi. Saatnya untuk kembali. Medusa merajut alisnya dan berkata, bisakah dia dipercaya? Jika kita menyerang di siang hari bahwa kita menyerang dan akhirnya dikelilingi oleh mereka. Akhirnya. Kekaisaran Jia Ma saat ini dan ular manusia bergantung pada kita berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kamu harus tahu apa konsekuensinya bagi Aliansian. Ekspresi Xiao yang menjadi agak serius ketika dia mendengar kata-kata ini dari Medusa. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara yang dalam, aku percaya padanya. Aku harap kamu tidak salah tentang dia. Medusa dengan lembut mendengus. Tatapannya langsung berkedip. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan, kamu harus ikut dengan aku ke suku ular manusia besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu dengan kamu. Temui aku? Xiao yang terkejut saat dia bertanya, untuk apa? Wajah Medusa agak tidak biasa. Itu miring ke samping saat dia berkata, The Elders dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui. Xiao Yan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera mengungkapkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya memekakkan tawa kering. Itu lama kemudian sebelum dia bertanya dengan hati-hati, lalu, apa yang mereka rencanakan? Metode semacam ini adalah satu dengan jaminan terbesar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin sekte racun dapat dipercaya? Jari Xiao Ding samar-samar pindah ke permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Ya, dia bisa dipercaya. Perang ini pada mulanya hanya kesalahpahaman. Jika aku berada di Aliansian, perang ini mungkin belum dimulai. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Pada hari kamu bertindak, para ahli Aliansian juga akan bermanuver dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah perubahan yang tidak terduga terjadi, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiao Yan teguh setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk ketika dia berbicara. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar tanggapan saudaranya. Dia melihat suasana balai yang agak serius dan tertawa, tidak perlu bagi semua orang untuk bertindak seperti ini.
Kami tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah Yan aliansi kami berkembang di masa depan. Namun, kami harus mengambil beberapa risiko sekarang. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditularkan dari samping sementara Xiao Yan diam-diam meninggalkan ruang pertemuan. Ayo pergi. Aku sudah menunggu cukup lama. Tubuh Xiao Yan langsung menegang ketika dia mendengar suara ini. Dia memutar kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat bahwa itu Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang pertemuan. Angin rendah yang dalam meluas di halaman, mengebaskan debu ke tanah sampai mulai menyebar seperti gelombang udara. Orang yang muncul di depan Xiao Yan adalah seorang pria ular jantan yang dibangun dengan kuat. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato pithon hitam yang sangat besar. Ketika tangannya bergerak, pithon besar muncul seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang-benang aura gelap yang penuh kekerasan. Pada saat ini, yang terakhir menggunakan sepasang mata galak untuk melihat Xiao Yan. Siapa kamu? Xiao Yan mengamati suku ular jantan yang ganas ini. Dia bisa merasakan bahwa itu yang terakhir adalah seorang ahli di puncak kelas Douang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang bermasalah untuk berurusan dengan pendapat Xiao Yan. Namun demikian, Xiao Yan merasa marah pada serangan mendadak tiba-tiba dari pihak lain. Komandan mau basi dari suku ular manusia? Mata laki-laki suku ular menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangguk. Sebuah cahaya sengit langsung melintas di mata Mo Basi ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan otot-otot yang kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato pithon hitam besar muncul hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang bergegas ke langit. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat rekan yang keras kepala ini. Mo Basi yang kuat membangun tidak mengungkapkan ketidaksabaran sedikitpun ketika ditegur oleh Medusa. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dengan dipenuhi dengan adorasi dan rasa hormat yang kuat. Mo Basi melemparkan pandangan gelap dan serius ke arah Xiao Yan sebelum dengan enggan mundur ke satu sisi. Xiao Yan akhirnya menyebarkan api giok hijau pada tinjunya setelah melihat orang itu mengundurkan diri. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa khawatir. Senyawa ini yang cukup besar memiliki cukup banyak tokoh ular manusia. Yu Mei, yang telah dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras ular orang sedang melihat Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Hal yang membuat mereka merasa paling terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiao Yan. Ini memang hal yang sangat tidak percaya ketika mengingat kebencian ekstrim manusia terhadap Medusa. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dalam berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi hanya bisa mengikuti ketika banyak tatapan di sekeliling yang menatapnya penuh dengan niat jahat. Senyawa itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup setelah Medusa dan Xiao Yan memasuki kompleks dalam. Semua orang menjadi banyak bicara saat mereka mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri beberapa jalur tenang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan ragu sejenak. Dia bisa masuk akal bahwa itu ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah dia merasakan kekuatan dari 4 aura ini. Dengan kemampuannya, tidak boleh ada banyak orang di kelas Do Huang yang akan bisa mempertahankannya. Tubuh Xiao Yan bergerak setelah jantungnya tenang. Cahaya samar tiba-tiba naik setelah Xiao Yan memasuki rumah bambu. 4 sosok tua segera muncul di tatapan Xiao Yan di dalam ruangan yang luas itu. Seorang sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan jejak Xiao Yan. Mata berbentuk segitiga terkunci ke Xiao Yan seperti bagaimana ular berbisa akan mempelajari mangsanya, menyebabkan rasa dingin naik di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. Mata emosi Pithon yang sangat besar menatap tajam pada Xiao Yan dan tekanan tak terlihat diam-diam naik. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan 1000 kg yang berkerumun di sekitar tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan dari aura kuat itu. Rasa dingin yang gelap yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera menghilang. Mata wanita tua di tengah ruangan itu tampak terkejut saat dia mengamati nyala hijau jade yang menempel di tubuh Xiao Yan. Aura Pithon yang sangat besar di atas kepalanya berangsur-angsur mulai menghilang saat dia perlahan berkata,
Kamu adalah pemimpin aliansian, Xiao Yan. Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah batu menggores kaca. Tentu saja, mengingat kekuatan Xiao Yan, dia secara alami mampu menyaring perasaan seperti ini. Dia membungkuk ke 4 wanita tua dengan sopan sebelum berkata, Xiao Yan dari generasi muda menyapa 4 tetua suku ular orang senior. Kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa. Wanita tua yang tengah itu mengungkapkan senyuman buruk terhadap Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengikuti gerakan jari yang layu dari tetua pertama. Hari ini, aku telah memanggil kepala Xiao sebagian karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Xiao Yan tertawa kering. Namun, itu karena ini bahwa Xiao Yan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit di dalam hatinya. Aku telah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao. Suara elder pertama tiba-tiba menjadi keras di akhir. 4 pasang mata dingin dan suram ditembakkan, mengunci ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dia segera tertawa dengan cara yang pahit. 4 tetua, ini bukan niat Xiao Yan. Xiao Yan diam. Dou Qi perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, 4 tetua. Meskipun ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan Xiao Yan, aku memang memiliki beberapa tanggung jawab. Alis Medusa sedikit merajut ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan elder pertama menjadi kaku ini. Selain itu, 4 sesepuh mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat hal-hal sulit untuk Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sukacita di dalam hatinya ketika dia mendengar hal ini.